Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ismail Buhari. I am a Widya Suara, ahli media at BPSDM Jambi Provin. I live at Beliung Indah, Alam Berajo, Kota Jambi. Oke, saudara-saudara, itu perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil dalam pembelajaran. Untuk masa kerja saya menjadi PNS sudah 31 tahun, 3 bulan, mulai dari golongan 2A, pengatur muda, saat ini sudah 4B, pembina tingkat 1. Ya. Halo, hai, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan fokus. Semangat pagi, 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 tetap semangat dan fokus. Saya merasa bangga dan bahagia bisa bertemu dengan saudara adalah PNS milenial pilihan yang seleksinya cukup ketat dan transparan. Sehingga saudara saat ini sudah berada di sini dan mengikuti laser saat ini. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan dasar hukum tentang pelaksanaan laksar, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, bagaimana sebagian sudah diubah dengan PP 17 Tahun 2020. Dan untuk pelaksanaan laser itu adalah sesuai dengan perkalan, saat ini adalah perkalan nomor 1 tahun 2001, tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Di sini ada dua sistem pelaksanaan laser, yang pertama adalah blended, yang kedua adalah klasikal. Sebagaimana diatur kalau dengan PP 11 tahun 2017, bahwa setiap CPNS itu ada masa percobaan selama 1 tahun. Ya. Tapi bagaimana telah diubah dengan PP 17, di pasal 34A-nya itu boleh dengan kondisi tertentu, boleh lebih dari 1 tahun. Nah, kondisi keuangan daerah ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Samping itu juga bukan hanya mengikuti, saudara harus lulus mengikuti laser ini. Jadi di sini harus lulus mengikuti laser. Yang kedua adalah nanti kalau saudara mau diangkat menjadi PNS, menghilangkan C-nya itu, pertama lulus laser, yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Saudara telah mengikuti beberapa agenda. Pertama adalah agenda 1, bela negara. Kedua adalah agenda 2, nilai dasar PNS. Dan saat ini saudara sudah berada di agenda yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Di sini ada 3 mata pelatihan. Pertama adalah manajemen PNS. Yang kedua adalah WOG, yang nanti siang akan saudara ikuti. Yang besok adalah pelayanan publik. Saya yakin dan percaya saudara saat ini tidak fokus lagi untuk mengikuti pelatihan ini, gitu, karena sibuk dengan ingin menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Namun di agenda 3 inilah yang sangat penting, bagaimana nanti saudara untuk mengambil isu, mengangkat isu yang ada di tempat tugas saudara. Jadi jangan sampai nanti karena memikirkan rancangan aktualisasinya, saudara tidak mengikuti dengan baik dari materi agenda 3 ini. Oke, untuk materi pokok di manajemen ASN ini yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu adalah pengertian pangkat, kedua adalah kenaikan pangkat, yang ketiga nanti adalah pangkat dan golongan di dalam PNS. Yang kedua adalah jenis-jenis kenaikan pangkat dan masa kenaikan pangkat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu bagaimana nanti saudara telah menjelaskan dan memahami pengertian pangkat, kenaikan pangkat, dan pangkat atau golongan di dalam PNS. Yang kedua, peserta dapat ataupun saudara dapat memahami jenis kenaikan pangkat dan masa kenaikan pangkat. Berapa kali dalam 1 tahun itu, gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke deskripsi singkat dari materi pelatihan ini. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP 11, bagaimana telah diubah sebagian pasalnya di PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS yang merupakan dasar dalam pengelolaan PNS, yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki pertama adalah integritas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya lagi bagaimana saudara menjadi profesional di bidang tugasnya, dan sangat penting lagi, saudara adalah netral. Netral di sini kita adalah bebas dari intervensi politik. Nah, saat ini PNS ini kadang-kadang terlibat dalam politik.
Jadi saudara harus tahu di PP 53 tahun 2010 ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Di situ mengatur salah satunya adalah larangnya PNS itu tidak boleh terlibat dalam politik. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana saudara mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi di sini kita dituntut gitu. Kenapa sih saat ini kita dituntut kualitas pelayanan terhadap masyarakat? Karena saat ini yang pertama masyarakat itu menuntut kita adalah kerjanya cepat, kita transparan, kita tidak pilih kasih dalam melayani masyarakat. Nah, masyarakat saat ini sangat kritis. Maka dari itu kita harus tetap meningkatkan pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan kepada masyarakat. Tentang kenaikan pangkat ini ataupun pangkat ini diatur dengan PP 12 tahun 2002 dan keputusan Kepala Pengadilan nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS. Yang tujuannya itu memberikan dorongan dan motivasi terhadap PNS untuk memberikan pengabdiannya, gitu kan. Mungkin ada yang tahu, belum saya lanjutkan materinya tentang pangkat itu apa, kenaikan pangkat itu apa. Oke, silakan sebutkan namanya, Asnawi, apa itu pangkat? Pangkat adalah jabatan, ya. Selanjutnya, Sela, mungkin pangkat itu adalah kedudukan. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya pengertian pangkat itu. Jadi pangkat itu adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang, gitu kan, ya, berdasarkan jabatan dalam rangkaian, ya, kepegawaian untuk digunakan dasar penggajian. Jadi di sini dimanapun kita berada, contohnya saudara saat ini di Kabupaten Tanjung Jambu Barat, pangkatnya adalah Wanata Muda, golongan 3A. Gajinya sama saja di mana saja, walaupun di provinsi ataupun di mana. Namun kenaikan pangkat, gitu kan? Kenaikan pangkat itu apa, gitu kan? Ada yang tahu? Silakan, Amin. Apa tadi? Kenaikan pangkat adalah hak, gitu kan? Dan selanjutnya, Betty adalah penghargaan. Oke, kita lihat apa kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Selain itu juga merupakan, gitu kan, sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Di sini pangkat itu bukan hak, adalah penghargaan. Gitu. Tujuannya apa? Memberikan dorongan kepada kita sebagai PNS untuk meningkatkan prestasi kerja kita dan pengabdian kita terhadap negara. Kita lihat ada berapa tingkatan pangkat dan golongan PNS itu. Pertama adalah juru muda 1A. Ini mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan nanti di golongan 4. Ya. Di golongan 4 ini sampai dengan 4E. Kalau tadi golongan 1 hanya 1D, kalau di golongan 2, 2D, golongan 3, 3D. Tapi di golongan 4 ini sampai dengan pangkat puncaknya adalah 4E. Siapa saja sih yang bisa mencapai pangkat 4D ini? Ini biasanya kalau di struktural adalah 2A. Nah, kalau di provinsi ada kepala badan, kepala dinas, gitu kan. Kalau di kabupaten ini adalah sekretaris daerah. Di samping itu juga ada pangkat 4E. Ini siapa yang mencapai? Adalah pejabat eselon 1. Kalau tadi ini eselon 2A, ini ada eselon. Di samping itu ada juga pejabat fungsional. Contohnya kalau kami di Widya itu, kalau dia mencapai pangkat 4D atau 4E ini sudah ahli utama di sini, gitu ya. Jadi kalau di jenis kenaikan pangkat di sini adalah pertama adalah kenaikan pangkat reguler, ya. Yang kedua adalah kenaikan pangkat pilihan, dan ketiga adalah kenaikan pangkat pengabdian. Oke, kita lihat apa penjelasan tentang kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat pilihan. Jadi pangkat reguler itu minimal dia 4 tahun. Gitu. Diberikan kepada siapa? Kepada PNS yang tidak menduduki jabatan. Pangkat tertingginya adalah berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Kalau pendidikan SMA itu pangkat paling tertingginya adalah 3B. Kalau dia D3, 3C, kalau saudara saat ini adalah 3D. Itu kalau saudara tidak menduduki jabatan ataupun struktural ataupun fungsional. Jadi di sini ya. Selanjutnya kenaikan pangkat pilihan itu bisa diberikan kapan saja gitu. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Bahkan siapa gitu yang menduduki jabatan, kemampuan, prestasi tinggi, atau penyelesaian ijazah ataupun pendidikan. Pangkat tertingginya berdasarkan jabatan ataupun jenis kenaikan pangkatnya.
Selanjutnya adalah kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada siapa? Ini diberikan kepada PNS yang anumerta, PNS yang mencapai batas usia pensiun, PNS yang pernah cacat dalam melaksanakan kedinasan, gitu kan. Adapun masa kenaikan pangkat itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali gitu. Pertama adalah 1 April, yang kedua adalah 1 Oktober. Kapan masa kerja untuk naik pangkat pertama bagi PNS itu gitu. Jadi contohnya saudara gitu. Terhitung saudara TMT-nya diangkat menjadi CPNS. Contohnya saudara mungkin diangkat TMT-nya kemarin SK-nya adalah 1 Januari 2020. Dihitung ke depan, berarti kan 2020, 2022, 2023, 2024. 2024 saudara sudah mengajukan kenaikan pangkat regulernya, yaitu 1 April 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Oh, Ali ya, silakan. Ya, Ali bertanya tentang kami 1 Januari 2020. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kapan sih bisa mengajukan kenaikan pangkat yang awalnya? Tadi saya sampaikan sesuai dengan TMT saudara 1 Januari 2020, maka saudara bisa mengajukan kenaikan pangkat untuk pertama kali pangkat reguler itu adalah 1 April 2024. Si Hamid, silakan. Oke. Apabila PNS ya mendapat kenaikan pangkat pengabdian apabila mencapai batas usia pensiun. Jadi di sini ketika PNS itu mencapai batas usia pensiun, masa kerja di atas 30 tahun, 1 bulan dalam pangkat terakhir itu bisa diberikan pangkat pengabdian. Selanjutnya lagi 20 tahun sampai dengan 30 tahun, 1 tahun di pangkat terakhir itu sudah bisa diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Selanjutnya di atas 10 sampai 20 tahun, itu 2 tahun di pangkat terakhir itu bisa diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti saudara silakan melihat chat yang sudah saya berikan, ada link Padlet-nya di sana. Nanti silakan diskusikan kasus ini buat bahan tayangnya, hasil diskusi kelompoknya ditampilkan di depan kelas. Tunjuk siapa yang menjadi moderator, penyaji, penyangga, apabila ada tanggapan dari kelompok lain. Waktu kita 10 menit ya. Mungkin saya buka Padlet-nya. Saudara, ini kita tahu bahwa terlambatnya proses kenaikan pangkat, gitu ya. Nanti ambil contoh dari tempat saudara, 1 contoh. Untuk kelompok 1 silakan nanti ditanda tambah plus ini, dimasukkan tugasnya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Tadi saya sudah menanyakan dengan ketua kelas ada 3 kelompok di kelas ini. Dan materi untuk hari ini yang saya sampaikan sudah saya share juga di Padlet ini. Oke, silakan dimulai diskusinya ya. Sudah selesai diskusinya, kita sudah melaksanakan diskusi. Saya yang tadi disampaikan oleh masing-masing kelompok sudah cukup baik, dan kesimpulan bahwa di selanjutnya saya harus hasil dari saudara tadi bahwa keterlambatan mengusulkan kenaikan pangkat itu belum adanya sistem yang membuat kita secara otomatis masih mengusulkan kenaikan pangkat itu melalui kalau di instansi itu ada Kesbag TU, Kesbag Kepegawaian, nanti diteruskan kepada BKD untuk plus untuk kita semua ya. Diskusinya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya akan saya lakukan ya untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan Quizzes. Silakan saudara buka HP atau laptopnya, buka Chrome, cari Quizzes, login, nanti akan saya sampaikan kode kuisnya. Akan dimasukkan kode kuisnya. Oke, sudah masuk 5 orang, 15 orang, 20 orang, oke 30 orang. Kita mulai ya kuisnya ya. Waktunya hanya 2 menit untuk mengikuti kuisnya. Oke, sudah kita akhiri waktunya. Alhamdulillah sudah kita lihat hasil kuisnya ya. Ada beberapa orang yang menduduki peringkat 3 besar, ya kan? Pertama adalah Budi, Betty, dan Abdi. Saya melihat jawaban saudara
rata-rata 80% sudah tinggi gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa saudara memang betul-betul mengikuti materi ini dengan baik. Plus untuk kita semua ya. Selanjutnya sebelum saya tutup, mari sama-sama kita menyimpulkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya. Oke, silakan. Oke, siapa tadi? Si Betty ya. Oke, kenaikan pangkat itu adalah kedudukan gitu. Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jadi di sini kenaikan pangkat itu adalah penghargaan. Jadi kenaikan pangkat itu adalah penghargaan bukan hak. Tujuannya bagaimana kita sebagai PNS ini lebih meningkatkan prestasi kerja kita dan pengabdian kita terhadap negara. Jenis-jenis kenaikan pangkat itu tadi ada 3. Pertama apa tadi? Oke, pangkat reguler. Yang kedua adalah pangkat pilihan. Ketiga adalah pangkat pengabdian. Dan selanjutnya lagi, masa kenaikan pangkat itu ada berapa tadi yang saya sampaikan? Ada 2 ya. Ada 2. Pertama 1 April. Kedua adalah 1 Oktober. Jadi 1 tahun itu hanya ada 2 kali periode kenaikan pangkat. Terima kasih dan apresiasi atas kebersamaan kita selama setengah hari ini, mulai dari tadi pagi sampai siang ini jam 12. Saudara masih semangat, saudara semuanya adalah orang hebat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pertemuan kita hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menutup sesi ini saya akan memanjatkan beberapa pantun. Batang kue ini buahnya 2, bisa dipanjat dengan segera. Setengah hari ini kita bersama, semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ndak 2 pantun seiring, kalau ada tempayan besi, buah dadap penyejuk hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun berkenan di hati, mohon dimaafkan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.